Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Presisi Petang dan bagaimana pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Kita segera bergabung dengan Brigadir Putu, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di kawasan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. Brigadir Putu, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Tommy dan selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Putu Pungki dari NTMC Polri akan melaporkan arus lalu lintas pada sore hari ini dan saat ini saya sedang berada di pertigaan Pospol Senayan, di mana dapat kita lihat bersama pemirsa arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Blok M atau Senayan City yang akan menuju ke arah FX ataupun Sudirman. Pada sore hari ini sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan. Adanya sedikit antrian kendaraan menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan arus lalu lintas dari arah Blok M atau Senayan City akan menuju ke Hotel Mulia atau Gatot Subroto. Arus lalu lintas pada sore hari ini juga terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kami himbau bagi Anda dari arah Senayan City yang akan menuju ke Hotel Mulia atau Gatot Subroto untuk berhati-hati. Perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda dan juga perhatikan marka jalan yang berlaku di kawasan ini. Selanjutnya, pemirsa arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan menuju ke FX atau Blok M pada sore hari ini terpantau lancar. Belum terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan, di mana arus lalu lintas masih terpantau lancar. Anda dapat menempuh kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Dan dari arah Sudirman atau Blok M yang akan menuju ke Permata Hijau pada sore hari ini juga masih terpantau lancar. Nah pemirsa, perlu kami informasikan kembali bahwa jalan di kawasan Semanggi hingga Bundaran Senayan akan ditutup sementara karena adanya gala dinner KTT ASEAN yang ke-43 yang digelar di Hutan Kota Pelataran Gelora Bung Karno. Penutupan dilakukan mulai pukul 16.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Selain Jalan Sudirman dan juga Jalan MH Tamrin, sterilisasi juga dilakukan di sepanjang Jalan Rasuna Said dan Jalan Gatot Subroto. Kami mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengatur waktu dan juga rute perjalanan dengan memanfaatkan jalur alternatif. Berikut jalur alternatif saat penutupan jalan dilakukan, yaitu bagi Anda yang dari arah Cipete yang akan menuju ke Slipi ataupun Monas, Anda dapat melalui Jalan Kaimaja, Jalan Kebayoran Baru, kemudian Jalan Arteri Pondok Indah, berputar di U-turn depan Gandaria City, kemudian Anda mengarah ke Jalan Tengkunya Arif dan Jalan Tentara Pelajar dan seterusnya. Dan bagi Anda pemirsa yang dari arah Harmoni yang akan menuju ke Blok M, Anda dapat melalui Jalan Medan Merdeka Barat, mengarah ke Jalan Budi Kemuliaan, kemudian Jalan Abdul Muiz, Jalan Fahrudin, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Penjernihan, Jalan Pencompongan, kemudian ke arah Tentara Pelajar, kemudian ke arah Tengkunya Arif, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Kiai Maja, Jalan Panglima Polim, dan seterusnya. Dan bagi Anda dari arah Tebet yang akan menuju ke Slipi, Anda dapat melalui Jalan Kapten Tendean, kemudian melalui Walter Monginsidi, kemudian Jalan Trunojoyo, Jalan Kiai Maja, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Arteri Pondok Indah, berputar di U-turn depan Gandaria City, kemudian Jalan Tengkunya Arif, Jalan Tentara Pelajar dan Jalan Es Parman dan seterusnya. Kemudian bagi Anda dari arah Slipi yang akan menuju ke Tebet, Anda dapat melalui Jalan Es Parman, mengarah ke Pejompongan, kemudian Jalan Penjernihan, kemudian Jalan RM Margono, mengarah ke Jalan Galunggung, Jalan Dr. Saharjo, kemudian ke Jalan Profesor Dr. Supomo, kemudian ada ketemu di MT Haryono dan seterusnya. Pemirsa, kami meminta maaf kepada masyarakat dengan adanya pengalihan ataupun rekayasa arus lalu lintas ini yang menyebabkan adanya kepadatan ataupun antrian kendaraan dalam perjalanan Anda. Dan kami juga berterima kasih untuk masyarakat yang sudah tertib dan mengikuti arahan dari petugas kami di lapangan. Dengan begitu kita ikut mensukseskan pergelaran KTT ASEAN ini hingga perjalanan para delegasi dapat berlangsung dengan aman dan juga lancar. Dan pemirsa, untuk Anda ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu melaporkan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Putu atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Bengkalis, Polda Riau menangkap pelaku ruda paksa dan pembunuhan di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Aksi ruda paksa ini dilakukan karena pelaku sakit hati setelah cintanya ditolak oleh korban. Polres Bengkalis, Polda Riau mengamankan pelaku ruda paksa dan pembunuhan yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Pelaku merupakan seorang pelajar SMP di Bengkalis berinisial APS 14 tahun yang nekat melakukan aksi sadis kepada LS 13 tahun yang merupakan adik kelasnya. Gara-gara cintanya ditolak, APS tega meruda paksa korban dan kemudian membunuhnya. Tubuh korban ditemukan dalam keadaan mengenaskan di semak-semak di Jalan Lintas Duri dekat pintu tol Balai Raja, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Remaja ABG ini ditemukan masih mengenakan seragam olahraga SMP dengan tas ransel sekolah warna hitam biru. Tim Humas Polres Bengkalis, Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis peristiwa ruda paksa dan pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur di Bengkalis, Riau. Saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Bengkalis, AKBP Setio Bimo Anggoro. Selamat sore, Pak Setio Bimo. Halo, selamat sore Mas Tommy. Baik, terima kasih telah bergabung di Presisi Petang ya Pak Bimo ya. Pak, kita ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Sebenarnya apa latar belakang ataupun motif dari kejadian yang sangat memilukan ini? Tolong dijelaskan, Pak. Baik, berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan berupa keterangan saksi, keterangan tersangka, kemudian persesuaian kejadian, persesuaian alat buktinya, untuk motif tersangka melakukan perbuatan itu adalah cenderung pada nafsu yang sifatnya spontan. Jadi pada saat kejadian sesuai dengan kronologisnya, tersangka dan pelaku ini kebetulan sama-sama pulang sekolah dengan berjalan kaki menuju rumahnya. Kemudian karena tersangka ini melihat korban yang sedang berjalan dan kondisi jalan sedang sepi, kemudian tersangka langsung menarik korban ke arah perkebunan dan mencoba untuk melakukan pelecehan. Namun kemudian karena korban ada perlawanan, sehingga tersangka memukul korban dengan menggunakan kayu yang ada di TKP hingga kemudian korban tidak sadarkan diri dan tersangka mencoba melakukan pemerkosaan kepada korban. Baik. Artinya memang pelaku dan korban ini adalah bisa dibilang saling mengenal, begitu Pak? Kalau berdasarkan keterangan para saksi, mereka memang satu sekolah, namun untuk tersangka kelas 2 SMP dan untuk korbannya kelas 1, namun mereka tidak pernah ada interaksi dan tidak ada hubungan. Cuman kebetulan karena pulangnya searah rumahnya sehingga bertemu sesaat pada saat kejadian di tanggal 2 September kemarin. Baik, ada informasi yang menyatakan bahwa pelaku nekat melakukan aksi yang sangat luar biasa jahatnya gitu karena cintanya ditolak. Apakah benar? Tolong konfirmasi terkait dengan hal itu. Berdasarkan keterangan saksi baik dari pihak lingkungan rumah mereka tinggal dan dari sekolah, kami tidak mendapatkan konfirmasi keterangan itu karena memang mereka tidak pernah berinteraksi. Baik, jadi memang sebenarnya informasi yang menyatakan bahwa pelaku nekat melakukan aksi karena cintanya ditolak belum terbukti ya, Pak ya? Ya, itu tidak dapat terkonfirmasikan dan tidak terbukti. Baik, setelah kemudian pelaku ditangkap gitu, bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku? Mengingat pelaku ini adalah masih usia di bawah umur yaitu 14 tahun dan merujuk pada Undang-Undang Peradilan Anak, tentunya ada perlakuan-perlakuan khusus terhadap tersangka. Di antaranya adalah bahwa ruang pengamanannya kita tidak bisa lakukan penahanan di rutan, maka penahanannya kita kembalikan kepada keluarga di rumah dan kemudian dengan pengawasan dari pihak kepolisian. Namun terhadap tersangka kita persangkakan melanggar pasal 78 huruf C dan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ancamannya 15 tahun penjara, tapi memang kemudian ditahan di rumah dari tersangka, begitu ya Pak ya? Ya, karena anak di bawah umur kita tidak bisa lakukan penahanan di rutan, kita kembalikan pada orang tuanya, namun dengan pengawasan dari petugas kepolisian. Baik, terkait dengan pengawasan petugas kepolisian Pak, apakah sudah dilakukan tes kejiwaan dan psikologi terhadap pelaku? Karena memang ini benar-benar di luar nalar katakanlah ya, sosok yang baru kelas 2 SMP melakukan penganiayaan dan juga ruda paksa terhadap bisa dikatakan temannya lah seperti itu ya, sesama pelajar SMP bahkan sampai meninggal dunia. Benar sekali Mas Tommy, melihat dari kejadian kemudian kita juga mendapatkan keterangan dari para saksi, teman sekolah dan keluarganya, memang kita perlu melakukan pemeriksaan oleh psikiater kepada tersangka ini. Mengingat secara profilingnya tersangka ini telah beberapa kali bermasalah di lingkungan sekolah,
seringkali berkelahi dengan teman-teman sekolahnya, pun dia juga pernah beberapa kali tertangkap mencuri pakaian wanita, pakaian luar maupun pakaian dalam, sehingga terhadap tersangka kita akan lakukan pendampingan secara psikologis dengan pemeriksaan oleh psikiater. Baik, apakah artinya memang ada tanda-tanda bahwa beberapa katakanlah ciri-ciri psikologis yang memang sebelumnya sudah dialami begitu oleh pelaku ini ya Pak ya? Saya kira itu nanti jadi ranahnya psikiater yang bisa menentukan apakah ada kelainan secara psikologis atau tidak. Baik, saya ingin kembali ke awal mula dari penemuan dari korban tewas ini Pak. Berapa hari setelah kejadian dan kemudian sampai kemudian langsung menuju ke tersangka ini yang ditangkap katakanlah seperti itu atau diamankan, itu seperti apa Pak? Berapa lama juga? Ya, kejadian itu di tanggal 2 September, di mana pada saat sore hari orang tua dari korban ini pulang dan tidak menemukan anaknya ada di rumah. Kemudian mencoba mencari anaknya dan diketemukan kurang lebih 50 meter dari rumahnya tinggal. Dan itu jenazah ditemukan pada tanggal 2 September kurang lebih jam 21.30 malam. Dan setelah mengetahui kejadian itu, kami dari pihak kepolisian, tim gabungan dari Satreskrim Polres Bengkalis dan Unit Reskrim Polsek Pinggir, telah melakukan olah TKP, kemudian pengumpulan alat bukti, dan kita bisa menentukan tersangka itu di tanggal 3 September kurang lebih jam 16 sore, jadi kurang dari 24 jam. Kami sudah berhasil mengungkap kasus ini. Baik, untuk korban berarti sudah dimakamkan ya Pak ya? Korban sudah dimakamkan pada tanggal 3 September. Baik, selanjutnya Pak, sekali lagi saya ingin meminta konfirmasi terkait dengan tindakan hukum terhadap pelaku Pak. Setelah ini apa saja langkahnya yang akan dilakukan, Pak? Ya, tentunya menuju kepada KUHAP juga, proses penyidikan tetap berjalan, pemeriksaan para saksi, tersangka, pengumpulan alat bukti, dan hingga nanti ke tahap pengiriman berkas perkara ke kejaksaan. Namun sementara itu terhadap tersangka kita kembalikan pada orang tuanya dengan pengawasan dari pihak kepolisian, dan selanjutnya proses hukum akan tetap jalan sebagaimana mestinya. Baik, Pak Bimo, ini adalah kejadian yang sangat tragis sekali. Tidak biasa gitu. Pesan apa yang dapat Bapak sampaikan agar kejadian sadis seperti ini bisa diantisipasi? Ya, tentunya kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh pihak yang terkait. Dalam hal ini tidak hanya orang tua, namun juga lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan rumah tinggal, dan termasuk juga lingkungan sekolah, bagaimana kita bisa mengawasi anak-anak kita, bagaimana perilakunya, bagaimana apabila ada kelainan atau mungkin hal-hal yang menyimpang, termasuk juga pengawasan terhadap anak-anak kita, pengawasan tidak hanya di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, juga di lingkungan sekolah, termasuk juga saat perjalanan anak-anak ini meninggalkan rumah menuju ke sekolah dan sebaliknya. Ini menjadi PR bagi kita bersama, bagaimana kita lebih peduli kepada anak-anak kita, baik dari sisi psikologisnya maupun dari segi pergaulannya, dan itu sebenarnya kita bisa mendapatkan indikator-indikator awal apabila ada kelainan-kelainan yang dialami oleh anak-anak kita. Baik, Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro, terima kasih telah bergabung dan memberikan penjelasan di Presisi Petang. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Terima kasih Pak Tommy, selamat sore, salam presisi. Saudara tetaplah bersama kami, Presisi Petang masih akan segera kembali usai jeda.